Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan saya Clarissa Jusliana dengan NPM 227000009. Kali ini saya akan menjelaskan terkait peta masalah dan peta konsep dari kasus acne vulgaris. Yang pertama itu saya akan menjelaskan terkait peta masalahnya terlebih dahulu. Untuk peta masalahnya, yang pertama itu datang seorang pasien Nona C berusia 19 tahun, berjenis kelamin perempuan. Pertama dilakukan anamnesis dan keluhan utama komedo hitam berulang, kemudian papula kemerahan, pustulanya nyeri, kemudian sebagian sembuh menjadi bekas luka. Untuk riwayat penyakit sekarangnya itu ada yang seperti keluhan utama itu tadi, kemudian ada bekas luka sejak 2 tahun yang lalu. Untuk riwayat penyakit dahulunya, pasien mengalami hal serupa sudah sejak 2 tahun yang lalu. Untuk riwayat kebiasaannya, pasien tersebut diketahui sering begadang. Kemudian untuk riwayat sosialnya bertambah buruk ketika stres dan menstruasi. Kemudian untuk riwayat pengobatannya, pasien tersebut sudah menggunakan krim topikal dan juga pil serta sudah mereda, namun meningkat ketika periode menstruasi. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik. Untuk pemeriksaan fisiknya, yang pertama itu TTV atau tanda-tanda vital, di mana terdiri dari pemeriksaan nadi, tensi, suhu, respiratory rate. Selanjutnya status umumnya juga dalam batas normal. Untuk TTV dan status umumnya dalam batas normal. Kemudian untuk status dermatologisnya ada distribusi, lokasi, karakteristik lesi dan juga tipe lesi. Untuk distribusinya sendiri itu regional dan juga lokasinya di regio facial atau regio wajah. Untuk karakteristik lesinya itu multiple, discrete 2-5 mm, kemudian ada yang meninggi dan juga kering. Serta tipe lesinya itu ada komedo, papula erythematosa, dan juga pustula, nodul, serta skar atrofi. Kemudian dilakukan pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan lab, pewarnaan gram dari sampel pustula, dan hasilnya tidak ada kokus maupun basili. Kemudian dari anamnesis dan pemeriksaan fisik serta pemeriksaan penunjang yang sudah dilakukan, maka pasien tersebut didiagnosa acne vulgaris. Untuk tata laksana dari acne vulgaris ini tadi itu tuh ada farmako dan non farmakoterapi. Untuk farmakoterapinya itu berupa topikal dan juga sistemik. Untuk topikalnya sendiri itu pasien tersebut diberikan tretinoin 0,025% dioleskan pada wajah serta benzoyl peroxide gel 5% untuk papula dan pustula pada siang dan juga malam hari. Selanjutnya untuk sistemiknya itu diberikan antibiotik berupa doxycycline, itu diberikan sebanyak 2 kali 100 mg per hari. Kemudian untuk non farmakoterapinya itu pasien diedukasi untuk melakukan pengobatan secara teratur, kemudian menghindari faktor pencetus jerawat seperti stres, kemudian makan tertentu, serta selanjutnya kondisi setelah sebulan pasien tersebut itu kembali lagi ke puskesmas dan untuk pemeriksaannya didapatkan apabila komedo dan papula erythematosanya yang ada di wajah pasien tersebut itu sudah berkurang, serta untuk pustulanya sudah tidak ditemukan. Saran dari dokter yaitu lebih baik melanjutkan terapi acne vulgaris secara teratur serta kontrol setiap 1 bulan. Untuk prognosisnya itu ada Q-ad vitam, Q-ad fungsionam, dan Q-ad sanasionam. Untuk Q-ad vitamnya itu dubiat bonam, untuk Q-ad fungsionamnya itu ad bonam, Q-ad sanasionamnya juga dubia ad bonam. Jadi secara garis besar untuk prognosis pada kasus ini tuh cenderung membaik. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait peta konsep dari kasus tersebut. Baik, yang pertama itu saya akan membahas tentang kulit dan aknexa terlebih dahulu. Jadi kulit dan aknexa ini pada dasarnya seperti yang kita ketahui, kulit itu bagian yang melapisi seluruh tubuh, organ yang paling luas karena memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu melindungi tubuh. Kemudian untuk paparan pertama apabila terdapat paparan-paparan dari luar. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan peta konsep dari kasus tersebut. Nah, yang pertama itu saya akan membahas kulit dan aknexa terlebih dahulu, yang mana kulit dan aknexa ini merupakan bagian terluar dari tubuh, di mana bagian-bagian tersebut akan terpapar langsung dari zat-zat paparan dari luar. Kemudian mereka memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu yang terutama adalah perlindungan bagi tubuh, kemudian
bisa untuk alat untuk mengekskresikan keringat. Nah, pada dasarnya saya akan membahas gambaran umum tentang kulit. Untuk pada dasarnya kulit sendiri itu terbagi atas 3 bagian utama, yaitu bagian epidermis, kemudian bagian dermis dan juga hipodermis atau bisa disebut juga subkutan. Nah, di bagian epidermis ini itu merupakan bagian terluar, bagian paling di permukaan kulit yang mana itu akan terpapar paparan dari luar secara langsung. Kemudian tempat keluarnya folikel rambut, kemudian nanti kelenjar keringat, kelenjar sebasea juga akan keluar ke permukaan kulit melalui epidermis. Nah, untuk bagian dermis, di bagian dermis ini memiliki banyak fungsi, yaitu contohnya seperti ada peredaran darah, kemudian mungkin yang dimaksud adalah pembuluh darah, kemudian ada juga folikel rambut, akar dari folikel rambut, kemudian kelenjar sebasea, kelenjar keringat. Untuk kuku sendiri tuh dia berada di luar epidermis ya. Kemudian kelenjar keringat ini ya sesuai dengan namanya, kelenjar keringat dia akan menghasilkan keringat untuk mengatur suhu pada tubuh. Kemudian untuk folikel rambut, jadi folikel rambut seperti yang kita ketahui itu berfungsi sebagai tempat keluarnya minyak, yaitu kelenjar sebasea itu tadi. Dia akan keluar melalui folikel rambut yang mana akan melembabkan kulit. Kemudian folikel rambut itu juga menangkal paparan langsung dari paparan-paparan dari luar. Kemudian ada juga yang paling dalam itu bagian hipodermis atau subkutan, yang mana bagian subkutan itu yang paling banyak adalah lipid atau lemak, dan dia juga berfungsi sebagai bantalan agar ketika terjadi trauma pada bagian tubuh kita itu tidak langsung ke tulang. Selanjutnya mungkin itu tadi gambaran umum sekilas tentang kulit. Kemudian untuk keterkaitan dengan kasus ini, yaitu untuk akne vulgaris sendiri itu permasalahan utamanya berada di folikel rambut dan juga kelenjar sebasea, yang mana untuk patogenesisnya sendiri itu pertama-tama hiperproliferasi epidermal folikel rambut, kemudian peningkatan produksi sebum, kemudian kolonisasi bakteri P. acnes, kemudian terjadilah inflamasi atau peradangan. Nah, dari hiperproliferasi epidermal folikel rambut, kemudian peningkatan produksi sebum yang bisa terjadi karena kebiasaan konsumsi makanan berlemak ataupun berminyak, kemudian bisa juga karena ketidakseimbangan hormon, terutama hormon androgen, yang mana itu nanti akan meningkatkan produksi sebum. Kemudian higienisitas dari pasien juga sangat berpengaruh besar, terutama pada kolonisasi bakteri P. acnes. Selanjutnya, dari patogenesis yang telah terjadinya tadi, ini dilakukan pemeriksaan fisik dan juga bagaimana gejala klinisnya. Untuk pemeriksaan fisik dan gejala klinisnya ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, apabila dilakukan TTP, kemudian status dermatologisnya distribusinya regional, kasih di wajah, karakteristik lesinya multiple, diskret, ada yang meninggi dan juga kering, kemudian ada komedo, papula, erythematosa, pustula, nodul, dan skar atrofi. Mungkin di sini yang sedikit agak asing itu yaitu skar atrofi. Nah, di sini saya akan membahas skar atrofi secara sekilas. Mungkin skar atrofi itu bekas luka yang terjadi karena pustula ataupun nodul atau papula erythematosa yang terjadi pada pasien, kemudian sudah sembuh dan juga terjadi bekasnya itu cenderung menipis. Jadi bagian dermis atau bagian kolagennya itu menipis sehingga menyebabkan adanya cekungan pada bagian kulit. Mungkin sekilas itu saja. Untuk pemeriksaan penunjangnya itu dilakukan pemeriksaan laboratorium berupa pewarnaan gram dari sampel pustula. Itu tidak dapatkan kokus maupun basili. Kokus sendiri merupakan bakteri bulat dan basili sendiri merupakan bakteri berbentuk batang. Kemudian dari pemeriksaan penunjang tadi dapatkan diagnosis acne vulgaris. Untuk diagnosis bandingnya itu mungkin bisa folikulitis ataupun rosacea. Sedangkan untuk epidemiologi, etiologi, dan temuan klinisnya ini biasanya banyak terjadi, acne vulgaris ini banyak terjadi di wanita. Hal tersebut berdasarkan web yang saya baca itu apabila sudah dilakukan research, dan itu kutipan dari website Almedica, apabila
pasien wanita yang mengalami acne vulgaris itu lebih banyak daripada pasien laki-laki. Selanjutnya, untuk terapi dari acne vulgaris ini bisa dilakukan terapi farmakologi dan juga non farmakologi, yang mana untuk yang farmakoterapinya itu ada topikal dan juga sistemik. Untuk topikal sendiri itu bisa diberikan tretionin 0,05% dan juga benzoyl peroxide gel 5%. Sedangkan untuk sistemiknya itu, untuk antibiotiknya sendiri itu diberikan doxycycline 2 kali 100 mg per hari. Untuk non farmakologinya itu mungkin dokter bisa memberikan saran kepada pasien untuk lebih menjaga higienitas diri, kemudian menghindari faktor-faktor yang bisa memicu terjadinya acne vulgaris ini tadi. Untuk selanjutnya yaitu prognosis dari kasus ini tuh ada quo ad vitam, ad fungsionam, dan ad sanasionam, di mana ad vitamnya sendiri pada kasus ini tuh ad bonum, kemudian quo ad fungsionamnya dubia ad bonum, dan ad sanasionamnya dubia ad bonum. Semuanya cenderung membaik. Kemudian untuk BHP dan BHP-nya, saya akan bahas BHP terlebih dahulu. Untuk BHP-nya terjadi beneficence. Pertama, beneficence ini pasien memperlakukan pasien dengan pasien diperlakukan dengan baik oleh dokter. Jadi dokter memberikan pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, kemudian tata laksana dengan sebaik mungkin, dan juga diberikan edukasi kepada pasien agar untuk mempercepat proses pemulihan dari acne vulgaris pasien itu tadi. Kemudian untuk non-malfeasance-nya mencegah agar tidak memperburuk kondisi pasien. Jadi dokter tersebut memberikan terapi farmakologi dan non farmakologi itu tadi, kemudian tidak memberikan terapi-terapi yang sekiranya lebih banyak resiko buruknya daripada baiknya. Kemudian untuk justice-nya sendiri, kita mengetahui apabila pasien tersebut mengalami acne vulgaris, mungkin beberapa orang atau kalau masyarakat di luar sana itu menganggap acne vulgaris adalah sesuatu yang harus ditutup-tutupi. Kemudian ada juga bullying dan ada rasa diskriminasi pada pasien. Nah, dokter sendiri tidak boleh melakukan hal tersebut. Jadi kita harus menangani pasien tersebut, tidak menjudge, tidak mengolok pasien. Apabila pasien itu bisa terjadi acne vulgaris ini karena kurangnya higienisitas, padahal belum tentu karena itu bisa terjadi karena ketidakseimbangan hormon dan lain sebagainya. Sehingga pasien sebaiknya tidak dilakukan judgement, sehingga tidak menyebabkan pasien merasa insecure ataupun rendah diri. Kemudian untuk autonominya sendiri, ini karena pasien masih berusia 19 tahun sehingga pasien tidak bisa mengambil keputusan sendiri atau harus dari orang tua atau perwakilan. Selanjutnya untuk PHOP-nya itu yang pertama ada health promotion. Untuk health promotion-nya itu seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, apabila health promotion itu mengedukasi pasien sebaik mungkin agar pasien lebih mengerti terkait apa itu acne vulgaris, kemudian bagaimana menangani hal tersebut. Untuk specific protection-nya mungkin dengan cara melakukan terapi sebaik mungkin, kemudian tidak melakukan paparan-paparan zat-zat yang sekiranya bisa menyebabkan acne vulgarisnya ini bertambah parah, kemudian senantiasa menjaga higienisitas. Untuk early diagnosis and prompt treatment-nya seperti yang kita ketahui, apabila di sini dokter sudah memberikan pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan penunjang, kemudian sudah dilakukan treatment juga berupa farmakologi dan non farmakologi, dan hasilnya juga cenderung membaik setelah 1 bulan. Kemudian untuk disability limitation-nya ini dia hampir sama dengan specific protection. Jadi untuk disability limitation itu pasien diminta untuk membatasi paparan-paparan zat-zat yang menyebabkan terjadinya acne vulgaris ini tadi, atau mungkin paparan-paparan ataupun makanan yang bisa mencetuskan acne vulgaris ini tadi, dan juga lebih bisa manage stresnya dan beristirahat yang cukup, serta mengonsumsi makanan yang sehat dan seimbang. Selanjutnya untuk rehabilitation-nya, mungkin pasien bisa melakukan terapi-terapi yang sudah disarankan dan diberikan oleh dokter ini lebih rutin lagi. Kemudian mungkin membatasi makanan-makanan yang mencetuskan, dan juga senantiasa menjaga kebersihan, higienisitas, dan juga mengatur pola makan, pola tidur yang teratur, sehingga dapat
mempercepat rehabilitasi atau membaiknya dari acne vulgaris ini tadi. Mungkin mungkin sekian dari saya untuk penjelasan terkait peta konsep dan peta masalah dari kasus acne vulgaris. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita semua.